Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Sejarah peradaban manusia selalu dipenuhi dengan kisah-kisah besar yang melibatkan nubuat, ramalan, dan tanda-tanda akhir zaman. Namun, tidak ada satu pun kisah yang lebih mengguncang hati umat Islam dibandingkan dengan pembahasan tentang Imam Mahdi, sosok yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya sebagai pemimpin akhir zaman. Kini, pembicaraan tentang kemunculan Imam Mahdi bukan lagi hanya sebatas wacana di kitab kuning, majelis taklim, atau diskusi akademik di Universitas Islam. Di era modern ini, ketika internet menjadi panggung utama arus informasi global, kabar-kabar seputar tanda-tanda Imam Mahdi semakin sering muncul, terutama yang berhubungan dengan tanah Arab, khususnya Saudi Arabia. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah benar tanda-tanda itu sudah tampak? Benarkah bumi Arab sedang bersiap menyambut sosok yang dinantikan umat Islam di seluruh dunia? Sebelum melangkah jauh membahas kondisi mutakhir, kita perlu menegaskan kembali sumber utama umat Islam dalam memahami konsep Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah mitos atau sekadar cerita rakyat. Keberadaannya ditegaskan dalam banyak hadis, sebagian besar dinilai syahih atau hasan oleh para ulama. Di antara hadis paling masyhur adalah Rasulullah SAW bersabda, "Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai hasan syahih oleh Al-Albani. Dalam riwayat lain disebutkan, Al-Mahdi dari keturunan kami, Ahlul Bait. Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dinilai syahih oleh Syekh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami' Syaghir. Tentang keadilan Imam Mahdi, Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluar seorang lelaki dari keluargaku, namanya sesuai dengan namaku, dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dinilai syahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis-hadis di atas adalah fondasi kuat yang membuat seluruh umat Islam meyakini bahwa Imam Mahdi benar-benar akan datang, bukan sekadar simbol. Bahkan para ulama besar seperti As-Suyuti, Ibnu Katsir, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan hal yang sama. Mengapa fokus perhatian tertuju pada tanah Arab? Jawabannya sederhana. Karena Rasulullah SAW sendiri mengisyaratkan bahwa peristiwa besar menjelang akhir zaman akan banyak terjadi di wilayah ini. Dalam sebuah hadis syahih, Rasulullah SAW bersabda, "Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekkah, lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekkah, lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa, maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam, maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baida yang berada di antara Mekkah dan Madinah." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa kemunculan Imam Mahdi berpusat di Makkah. Dari situlah kemudian gelombang besar perubahan dunia dimulai. Dan menariknya, hadis ini juga menyinggung adanya perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah. Banyak ulama menafsirkan bahwa ini merujuk pada kondisi krisis politik di tanah Arab. Kini, mari kita menoleh pada kondisi nyata. Beberapa dekade terakhir, Arab Saudi, negeri yang menjadi penjaga dua kota suci, Makkah dan Madinah, mengalami perubahan besar. Yang pertama, pertarungan kekuasaan internal. Keluarga Saudi, penguasa kerajaan, kerap diwarnai isu persaingan internal. Pergantian pangeran, konsolidasi kekuatan, hingga reformasi sosial besar-besaran yang diluncurkan oleh generasi muda kerajaan, semuanya menimbulkan kegaduhan. Situasi ini mirip dengan gambaran hadis tentang perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Yang kedua, transformasi sosial budaya. Saudi kini berbeda jauh dari puluhan tahun lalu. Dari negeri yang sangat konservatif,
kini terbuka pada hiburan, pariwisata, bahkan proyek-proyek raksasa futuristik. Perubahan cepat ini membuat banyak kalangan bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa sebuah fase besar sedang dipersiapkan? Yang ketiga, pusat perhatian dunia. Tak bisa dipungkiri, Arab Saudi adalah jantung dunia Islam. Setiap kebijakan yang dikeluarkan Riyadh berdampak besar pada umat Islam di seluruh dunia. Jika ada gejolak di tanah Arab, maka resonansinya akan terdengar sampai ke ujung dunia. Hadis tentang Imam Mahdi seringkali dikaitkan dengan tanda-tanda sosial dan politik yang melanda Jazirah Arab. Ulama klasik seperti Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim menegaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi diawali dengan kondisi ketidakstabilan. Mari kita renungkan. Krisis politik internal Saudi, ketegangan regional dengan Iran, Yaman, dan kelompok Syiah perang di Yaman yang belum selesai, normalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dan bahkan Israel, proyek besar NEOM yang disebut-sebut sebagai pusat peradaban baru. Semua ini membuat banyak orang berpendapat bahwa tanah Arab sedang dipanaskan oleh sejarah untuk menyambut sesuatu yang luar biasa. Ada sebuah hadis yang menarik untuk dikaitkan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai." Hadis riwayat Muslim. Fenomena perubahan iklim yang kini membuat wilayah-wilayah gurun di Saudi mulai menghijau dan munculnya sungai-sungai baru di padang pasir, dianggap sebagian orang sebagai isyarat nyata dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Apakah ini juga salah satu tanda bahwa waktu besar itu semakin dekat? Riak-riak awal sudah terlihat jelas di tanah Arab. Dari hadis-hadis syahih, kita memahami bahwa kemunculan Imam Mahdi bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa tanda. Akan ada perselisihan politik, perubahan sosial, bahkan fenomena alam yang mendahului kedatangannya. Hari ini, ketika kita melihat Arab Saudi di persimpangan jalan sejarah, pertanyaan besar muncul. Apakah semua ini hanyalah dinamika biasa, ataukah ia bagian dari skenario ilahi yang sedang menggiring umat manusia menuju fase akhir zaman? Pertanyaan itu terus menggema, bukan hanya di kalangan awam, tetapi juga di majelis-majelis ulama, di ruang-ruang penelitian akademik, hingga di forum-forum internasional yang membicarakan geopolitik Timur Tengah. Dunia menyaksikan Arab Saudi, negeri dengan 2 kota suci, berada di tengah pusaran perubahan besar. Dan setiap kali ada gejolak di tanah ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia merasa seakan-akan bumi sedang mengirimkan sinyal. Sejarah selalu mengajarkan kita bahwa peristiwa besar tidak pernah datang tiba-tiba tanpa isyarat. Sebelum turunnya Nabi Musa, Mesir dilanda berbagai tanda dan bencana. Sebelum kelahiran Isa Al-Masih, langit dihiasi bintang yang dijadikan petunjuk oleh para ahli hikmah. Demikian pula, menjelang diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanah Arab menyaksikan runtuhnya istana Kisra Persia, padamnya api abadi Majusi, hingga goncangnya agama-agama palsu di sekeliling jazirah. Maka tidaklah aneh jika menjelang kemunculan Imam Mahdi, bumi Arab kembali dipenuhi tanda-tanda yang membuat dada manusia bergetar. Satu persatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan hidup kembali dalam lipatan sejarah. Beliau pernah bersabda, akan terjadi perselisihan di sisi Ka'bah. 3 orang putra khalifah akan berperang memperebutkan harta kalian. Lalu tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Lalu mereka memerangi kalian dengan peperangan yang belum pernah dilakukan kaum sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sering disebut oleh para ahli akhir zaman sebagai isyarat konflik internal yang melibatkan keluarga penguasa tanah Arab, tepat di jantungnya, yaitu Makkah. Dan bukankah hari ini dunia menyaksikan bagaimana keretakan di dalam dinasti Saudi terus menjadi bahan perbincangan? Dari isu perebutan takhta, dari hubungan renggang antar pangeran, hingga langkah-langkah berani yang dilakukan penguasa muda dalam mengubah wajah Saudi. Reformasi ekonomi, proyek futuristik, dan keterbukaan budaya di satu sisi dianggap sebagai kemajuan. Tetapi di sisi lain,
Ia menjadi sumber kegelisahan karena mengancam identitas lama yang melekat erat pada tanah suci. Perubahan yang begitu drastis ini justru menimbulkan kekhawatiran. Apakah semua ini pertanda bahwa benturan besar sedang disiapkan oleh sejarah? Kegelisahan itu semakin kuat ketika kita mengingat sabda Rasulullah SAW tentang Imam Mahdi. Akan keluar seorang lelaki dari keluargaku dari arah timur, kemudian mereka, pengikutnya, mempersiapkan kedudukannya bagi Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4088 dinilai hasan oleh Al-Albani. Timur yang dimaksud sebagian ulama adalah wilayah Khurasan, namun sebagian lagi memaknainya sebagai timur relatif dari tanah Hijaz. Maka muncul spekulasi bahwa pergolakan di sekitar Saudi, Irak, Suriah, Yaman, bahkan Iran, semua merupakan mozaik yang pada akhirnya akan mengantar umat Islam kepada titik besar itu. Lihatlah Yaman yang tidak pernah tenang. Rasulullah SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah Syam dan berkahilah Yaman." Para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan Najd, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Di sanalah akan muncul banyak keguncangan dan fitnah, dan dari sana pula akan muncul tanduk setan." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 295 dan Muslim nomor 1237. Betapa hadis ini sangat dekat dengan kondisi hari ini, di mana konflik Yaman dan gejolak Najd menjadi epicentrum pertarungan pengaruh yang melibatkan kekuatan global. Arab Saudi dengan segala proyek raksasanya kini membangun kota futuristik yang mereka sebut Neom. Kota ini digadang-gadang akan menjadi pusat peradaban baru, tempat teknologi, bisnis, dan budaya bercampur tanpa batas. Namun bagi sebagian kalangan, proyek ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini sekadar proyek ambisius seorang penguasa modern? Ataukah ia bagian dari puzzle yang kelak akan bersinggungan dengan nubuat akhir zaman? Bukankah dalam hadis disebutkan bahwa menjelang munculnya Imam Mahdi, akan ada upaya besar untuk menggeser perhatian umat dari Ka'bah? Sejumlah riwayat memang menyebutkan adanya persaingan simbolik antara pusat peribadatan umat Islam dan bangunan-bangunan megah yang dibangun manusia. Walaupun tidak semua riwayat itu sahih, namun fakta bahwa Saudi kini menjadi arena pembangunan menara tertinggi, stadion megah, dan pusat hiburan membuat banyak orang mengaitkannya dengan isyarat akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan." Hadis riwayat Bukhari. Dan apakah ada tempat yang lebih nyata untuk melihat sabda ini selain di tanah yang meliputi Makkah, Madinah, dan kota-kota modern Saudi? Lebih jauh lagi, fenomena alam yang kini terjadi di tanah Arab menambah keyakinan sebagian orang bahwa nubuat itu semakin dekat. Gurun yang dulu gersang kini menghijau. Salju turun di wilayah Tabuk, hujan deras mengguyur padang pasir, sungai-sungai baru mulai bermunculan. Kegemparan itu semakin terasa ketika media global mulai melaporkan berbagai keanehan sosial di Saudi. Tradisi lama yang dulu dijaga ketat perlahan mulai ditinggalkan. Musik, hiburan, bioskop, bahkan festival-festival modern kini berdiri berdampingan dengan masjid-masjid agung. Sebagian melihatnya sebagai kemajuan, tetapi sebagian lain menilai ini sebagai bentuk fitnah besar yang akan menguji keimanan umat. Sebab, ketika manusia lalai dan tenggelam dalam gemerlap dunia, justru saat itulah Allah sering mengirimkan peringatan keras berupa ujian dan cobaan besar. Bayangkan, di satu sisi dunia melihat Saudi sebagai negara kaya, modern, dan stabil. Namun di balik gemerlap itu, ada bara konflik, ada intrik politik, ada persaingan regional, ada perubahan budaya, dan ada fenomena alam yang tidak bisa diabaikan. Semua ini menyatu membentuk sebuah mozaik yang menimbulkan pertanyaan besar. Apakah tanah suci sedang dipersiapkan Allah untuk menjadi panggung kemunculan sang pemimpin akhir zaman? Ulama besar seperti Syekh Al-Barzanji dalam kitab Al-Isya'ah li Ashrath As-Sa'ah menegaskan bahwa menjelang datangnya Imam Mahdi, manusia akan melihat banyak keanehan di Makkah dan Madinah. Akan ada pertarungan di sekitar Ka'bah, akan ada darah yang tertumpah, dan akan ada kafilah yang dibinasakan oleh bumi di antara Makkah dan Madinah. Semua itu adalah preludium sebelum baiat besar terjadi di sisi Ka'bah.
Hari ini, kita melihat tanda-tanda itu mulai berwujud. Perselisihan internal di Arab Saudi, perebutan pengaruh regional, proyek-proyek besar yang mengalihkan perhatian dari Ka'bah, hingga fenomena alam yang mengubah wajah padang pasir. Semuanya seakan mengarah pada satu titik yang telah lama diberitakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar jika dunia Islam geger. Sebagian merasa takut, sebagian merasa penuh harap, dan sebagian lagi bingung di antara tanda dan fakta. Namun satu hal yang pasti, sejarah sedang bergerak ke arah yang telah digariskan Allah. Dan tanah Arab, yang dahulu menjadi tempat lahirnya Islam, kini kembali menjadi pusat perhatian dunia, seolah bersiap menyambut peristiwa yang akan mengubah wajah bumi. Makkah, kota yang setiap tahun dikunjungi jutaan manusia dari segala penjuru dunia, kini menyimpan kegelisahan yang jarang ditampilkan ke publik. Di balik barisan hotel mewah dan menara pencakar langit yang menjulang, ada wajah masyarakat yang resah. Para peziarah mungkin hanya melihat cahaya lampu dan hiruk-pikuk pasar, namun penduduk asli merasakan perubahan mendalam. Harga tanah melonjak tak terkendali, tradisi lama tergeser oleh arus globalisasi, dan kehidupan di sekitar Masjidil Haram tidak lagi sesederhana dahulu. Bagi sebagian orang, kota ini tidak hanya berganti rupa, tetapi juga kehilangan jiwanya. Di Madinah, situasi tak kalah mengguncang. Kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu penuh ketenangan kini semakin ramai oleh pembangunan dan arus migrasi. Banyak yang khawatir identitas spiritualnya terkikis karena modernisasi yang mengalir deras tidak mengenal batas. Namun justru di tengah kegelisahan itulah muncul keyakinan Madinah akan tetap terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan bahwa iman akan selalu kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Kata-kata ini menjadi penghiburan sekaligus penegasan bahwa sekalipun fitnah melanda, kota Nabi akan tetap punya peran khusus dalam skenario akhir zaman. Retakan itu semakin jelas terlihat dalam kancah politik. Hubungan antara penguasa Saudi dengan sebagian kelompok ulama menjadi renggang. Suara kritik yang dulu terdengar lantang kini banyak dibungkam, sebagian dengan penjara, sebagian dengan pengasingan. Namun suara-suara itu tak sepenuhnya hilang. Di masjid-masjid kecil, di ruang pertemuan tertutup, bahkan di forum daring yang sulit dilacak, percakapan tentang nubuat akhir zaman terus hidup. Mereka membicarakan kemungkinan perpecahan di sekitar Ka'bah, munculnya tokoh dari keturunan Nabi, hingga keterlibatan kekuatan asing yang mengincar tanah suci. Dunia internasional pun tidak tinggal diam. Amerika Serikat, Rusia, China, bahkan negara-negara Eropa memandang tanah Arab sebagai wilayah vital. Minyak, jalur perdagangan, dan posisi strategisnya membuat kawasan ini selalu diperebutkan. Namun bagi umat Islam, ada sesuatu yang lebih besar. Tanah suci adalah jantung agama, dan setiap intervensi di wilayah ini bukan hanya persoalan politik, tetapi juga persoalan iman. Tidak mengherankan jika setiap langkah kekuatan asing di sekitar Saudi selalu menimbulkan kecurigaan. Apakah mereka hanya mengejar kepentingan ekonomi, ataukah mereka sadar bahwa nubuat akhir zaman akan bermula dari sini? Bayangan itu semakin terasa ketika konflik di sekitarnya semakin meruncing. Irak belum pernah benar-benar stabil. Suriah hancur oleh perang panjang. Yaman terus bergolak, dan Iran semakin berani menantang hegemoni. Semua ini membuat Arab Saudi berada dalam tekanan dari segala arah. Seperti kepingan domino, setiap krisis di kawasan berpotensi mengguncang pusatnya, Makkah dan Madinah. Dan ketika pusat itu terguncang, umat Islam dari Maroko hingga Indonesia akan ikut merasakan getarnya. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, disebutkan bahwa menjelang kemunculan Imam Mahdi akan ada peristiwa besar di sekitar Ka'bah. Pasukan yang datang untuk menumpasnya akan ditelan bumi di padang pasir antara Makkah dan Madinah. Detail geografis ini seakan menegaskan bahwa panggung akhir zaman memang disiapkan di sana, bukan di tempat lain. Inilah sebabnya setiap gejolak politik atau militer di Hijaz selalu dianggap sebagai lebih dari sekadar konflik internal. Ia bisa jadi preludium bagi janji ilahi.
Namun yang menarik, tanda-tanda itu tidak selalu berupa peperangan. Justru seringkali ia hadir melalui perubahan sosial yang sunyi, tetapi mengakar. Generasi muda Saudi kini hidup dalam dunia yang berbeda, jauh dari orang tua mereka. Mereka tumbuh dengan internet, media sosial, dan hiburan global. Banyak di antara mereka yang tidak lagi mengenal sejarah panjang perjuangan Islam di tanah mereka sendiri. Ini bukan sekadar pergeseran budaya, melainkan sebuah jurang yang bisa melahirkan benturan identitas di masa depan. Dan dalam benturan, itulah nubuat bisa menemukan jalannya. Sebagian ulama memandang bahwa Allah sering mengatur sejarah melalui cara-cara yang manusia anggap biasa. Perubahan politik, krisis ekonomi, konflik antar bangsa, semua itu tampak seperti peristiwa duniawi. Namun di baliknya ada skenario ilahi yang jauh lebih besar. Imam Mahdi tidak akan muncul dalam ruang kosong. Ia hadir ketika manusia sudah berada di titik buntu, ketika semua sistem gagal memberi keadilan, ketika umat Islam kehilangan pegangan, dan ketika bumi sendiri seakan berteriak meminta pemimpin yang adil. Hari ini, tanda-tanda itu semakin terasa. Ketidakadilan merajalela, peperangan tak kunjung padam, dan banyak pemimpin muslim lebih sibuk menjaga kursi daripada menjaga umat. Di tanah Arab, khususnya di Saudi, jurang antara kekayaan dan kemiskinan semakin lebar. Di satu sisi, istana megah dan proyek raksasa berdiri menjulang. Di sisi lain, banyak keluarga sederhana berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketimpangan semacam ini selalu menjadi bahan bakar bagi gejolak besar. Kegelisahan itu juga terasa di luar Saudi. Di negara-negara muslim lain, nama Imam Mahdi kian sering disebut. Seminar, buku, hingga video di internet membicarakan tanda-tandanya. Ada yang berlebihan, ada yang asal klaim, namun ada pula yang serius meneliti berdasarkan hadis-hadis sahih. Fenomena ini menunjukkan bahwa harapan akan hadirnya seorang pemimpin yang adil sudah mengendap dalam hati umat. Mereka menanti sosok yang bisa mengembalikan kejayaan Islam, bukan hanya dalam mimpi, tetapi dalam kenyataan. Inilah mengapa setiap berita dari Saudi selalu diperhatikan dengan cermat. Bukan hanya oleh para analis politik, tetapi juga oleh orang-orang beriman yang melihatnya dengan kacamata nubuat. Ketika seorang pangeran ditangkap, ketika sebuah kebijakan baru diumumkan, ketika terjadi tragedi di sekitar Ka'bah, semua itu segera dikaitkan dengan kemungkinan kemunculan Imam Mahdi. Meski tidak semuanya benar, namun kerangka berpikir ini menunjukkan satu hal. Umat Islam merasa bahwa waktunya semakin dekat. Bayangan itu kini semakin tebal. Retakan yang dulu samar kini tampak jelas. Dunia Islam berdiri di tepi panggung sejarah, menanti tirai besar dibuka. Dan di balik tirai itu, mereka percaya ada sosok yang akan memimpin umat keluar dari kegelapan. Imam Mahdi bukan sekadar tokoh dalam kitab, tetapi janji yang hidup di hati jutaan manusia. Dan tanah Arab, dengan segala gejolaknya, sedang menyiapkan panggung itu dengan cara yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun setiap panggung besar dalam sejarah selalu memiliki momen klimaks. Ada saat di mana segala pertanda berhenti, menjadi sekadar tanda, dan berubah menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Dan di titik itulah, umat manusia akan menyaksikan sesuatu yang selama ini hanya mereka baca dalam kitab-kitab hadis. Kemunculan sosok yang dijanjikan, seorang pemimpin, akhir zaman yang akan mengubah arah sejarah dunia. Bayangkan suasana Makkah pada masa itu. Para jamaah terus berdatangan, sebagian dengan hati penuh harap, sebagian dengan rasa takut karena fitnah sedang menyelimuti dunia. Di sekitar Masjidil Haram, ketegangan semakin jelas. Orang-orang saling berbisik tentang kabar yang beredar. Telah muncul seorang keturunan Nabi SAW yang enggan tampil ke depan. Namun namanya mulai dikenal di kalangan terbatas. Ia bukan seorang politisi, bukan pula seorang jenderal perang. Ia hanyalah lelaki biasa yang dikenal karena akhlak dan kejujurannya. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat manusia melihat cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya. Riwayat menyebutkan bahwa Imam Mahdi tidak akan pernah menuntut kepemimpinan. Ia justru akan bersembunyi, enggan menerima baiat, hingga akhirnya umat memaksanya di sisi Ka'bah.
Adegan itu begitu hidup dalam imajinasi banyak Muslim. Bayangkan sekelompok orang saleh mengepungnya, menangis memohon agar ia mau menerima amanah, sementara ia menolak dengan wajah yang penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di saat itulah qadar ilahi bekerja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Sosok yang tadinya manusia biasa, seketika berubah menjadi pemimpin yang siap menanggung beban sejarah. Namun sebelum momen itu, dunia akan menyaksikan ujian besar. Pasukan dari luar akan dikirim menuju Makkah untuk memadamkan apa yang dianggap pemberontakan. Media dunia akan menyiarkannya sebagai operasi militer, mungkin menyebutnya sebagai gerakan teroris atau ancaman radikal. Namun Allah memiliki rencana lain. Pasukan itu akan ditelan bumi di padang pasir antara Makkah dan Madinah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu tidak bisa ditutupi. Kamera, satelit, dan berita internasional akan menjadi saksi bagaimana ribuan tentara hilang dalam sekejap, meninggalkan dunia dalam kebingungan. Inilah momen yang akan membuka mata banyak orang, bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar konflik politik, melainkan skenario akhir zaman. Bayangkan kegemparan yang muncul. Para ulama di seluruh dunia akan mengumumkan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW telah terbukti di depan mata. Jamaah haji dan umrah yang kebetulan berada di tanah suci akan menyebarkan berita itu ke negaranya masing-masing. Dalam hitungan hari, kabar itu akan mengguncang seluruh penjuru bumi. Sebagian orang akan beriman dengan sepenuh hati, melihatnya sebagai tanda tak terbantahkan. Namun sebagian lagi akan tetap ragu, mencari-cari alasan, menuduh itu sebagai kebetulan atau rekayasa. Tetapi bagi orang beriman, itulah awal babak baru sejarah. Dalam riwayat disebutkan bahwa setelah itu, orang-orang saleh akan datang dari berbagai penjuru untuk membayat Imam Mahdi. Dari Syam, dari Irak, dari Yaman, bahkan dari Khurasan, panji-panji hitam akan bergerak menuju Hijaz. Mereka datang bukan dengan kekuatan senjata semata, tetapi dengan keyakinan bahwa nubuat Nabi Muhammad SAW kini sedang terwujud. Adegan ini akan menjadi pertemuan besar umat Islam setelah berabad-abad tercerai-berai. Tidak ada lagi bangsa, suku, atau kelompok. Yang ada hanyalah satu kepemimpinan di bawah seorang laki-laki yang Allah pilihkan dari keturunan Nabi SAW. Tetapi perjalanan itu tidak akan mudah. Dunia yang kini dipenuhi kepentingan politik dan ekonomi tidak akan tinggal diam. Bayangkan bagaimana negara-negara adidaya bereaksi ketika mendengar bahwa seorang pemimpin baru sedang dibayat di Makkah. Mereka akan khawatir kehilangan pengaruh, takut minyak dan jalur perdagangan tidak lagi dalam kendali mereka, dan merasa terancam oleh semangat persatuan Islam. Maka bukan mustahil mereka akan mencoba berbagai cara, embargo, propaganda, bahkan serangan militer. Namun semua itu hanya akan memperkuat keyakinan umat bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin yang dijanjikan, karena semakin besar tekanan, semakin besar pula pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dramanya semakin memuncak ketika Imam Mahdi bersama pasukannya bergerak keluar dari Makkah. Tujuannya bukan hanya untuk mempertahankan tanah suci, tetapi juga untuk menegakkan keadilan di seluruh bumi. Madinah akan kembali menjadi pusat ilmu, Syam akan menjadi medan ujian, dan akhirnya pertemuan besar dengan Nabi Isa alaihissalam akan terjadi. Bayangkan bagaimana dunia modern yang terbiasa dengan politik sekuler tiba-tiba menyaksikan aliansi ilahi ini. Seorang pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad SAW bersama Isa al-Masih yang kembali ke bumi sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum semua itu, ada masa-masa penuh ketegangan. Bayangkan hari-hari menjelang baiat. Malam-malam di sekitar Ka'bah dipenuhi doa dan tangisan. Orang-orang berdesakan mencari berita, sementara aparat berusaha mengendalikan situasi. Di tengah suasana itu, muncullah Imam Mahdi, sosok sederhana yang mungkin tidak pernah dikenal oleh media. Tetapi begitu baiat terjadi, seluruh dunia akan tahu bahwa era baru telah dimulai. Peristiwa ini tidak hanya akan mengubah tanah Arab, tetapi juga seluruh dunia. Negara-negara Muslim yang selama ini terpecah belah akan menemukan pusat gravitasi baru. Mereka yang dulu sibuk bertengkar soal mazhab,
politik, dan kepentingan lokal, kini melihat kenyataan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah bersatu di bawah kepemimpinan yang sah. Sementara itu, dunia non-Muslim akan terbelah antara yang menentang dengan keras dan yang justru terinspirasi oleh keadilan Islam. Sejarah akan bergerak cepat, dan dalam pergerakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Bagi umat, Islam semua ini bukan sekadar cerita tentang perang atau politik. Ini adalah bukti bahwa janji Allah itu benar. Hadis-hadis yang selama berabad-abad dibaca di kitab-kitab kini, hidup di depan mata. Setiap detik menjadi saksi bahwa Islam adalah agama yang dijaga Allah hingga akhir zaman. Dan Imam Mahdi bukan sekadar tokoh mistis, tetapi nyata, hadir, dan memimpin. Bayangan nubuat yang dulu samar kini menjadi cahaya terang. Tirai besar yang menutupi panggung sejarah akhirnya terbuka. Dan di balik tirai itu, umat manusia melihat sosok yang dijanjikan. Ia datang bukan untuk membangun kerajaan baru demi dirinya, tetapi untuk menegakkan keadilan di bumi, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mempersiapkan kedatangan Nabi Isa alaihi salam yang akan mengakhiri Dajjal dan membawa dunia pada masa damai yang belum pernah ada sebelumnya. Dan disitulah gegernya tanah Arab menemukan jawabannya. Bukan sekadar kegemparan politik, bukan hanya riak pembangunan, bukan pula konflik antar bangsa. Semua itu hanyalah awal dari sebuah kisah besar. Sebuah kisah yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz, diceritakan oleh Rasulullah SAW, dan kini perlahan terwujud di depan mata kita. Maka ketika tanda-tanda itu semakin jelas, pilihan manusia hanya dua, menjadi bagian dari sejarah mulia ini, atau menjadi saksi yang lalai hingga kehilangan kesempatan, karena Imam Mahdi bukan hanya janji bagi orang-orang terdahulu, tetapi juga ujian bagi orang-orang sekarang. Siapa yang beriman akan bergabung dalam barisan kebenaran. Siapa yang ragu akan tersapu arus fitnah. Dan ketika panggung besar itu akhirnya berdiri di tanah Arab, dunia akan tahu, nubuat bukan sekadar teks, tetapi kenyataan. Sejarah telah bergerak menuju klimaksnya, dan umat Islam bersiap menyambut sang pemimpin akhir zaman yang akan mengubah wajah bumi untuk selama-lamanya.